Saudara, hari ini topiknya adalah kesabaran mendatangkan berkat. Oke, dari Yakobus 5 ayat 7 sampai 12. Nah, kita satu lagi kita akan selesai kitab Yakobus. Oke, nah, saudara, Yakobus masih berbicara kepada orang-orang kudus yang menderita ketika dia menulis bersabarlah. Ini adalah nasihat di awal suratnya, yaitu Yakobus 1 ayat 1 sampai 5 dan nasihat menjelang akhir suratnya. Allah tidak akan memperbaiki semua kesalahan di dunia ini. Jadi di dunia ini pasti masih akan kacau balau. Tidak ada keadilan di dunia peradilan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali dan mendirikan kerajaannya. Saat itu barusan adil, saudara. Dan kita orang yang percaya harus bertahan dengan sabar dan berharap atas datangnya kerajaan Tuhan Yesus yang akan didirikan ini. 3 kali Yakobus memperingatkan kita agar tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yakobus 5 ayat 7 sampai 9. Ini adalah pengharapan yang diberkati dari orang Kristen. Titus 2:13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi di dunia ini, orang percaya itu tidak berharap untuk memiliki segalanya dengan mudah dan nyaman dalam kehidupan sekarang ini. Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Alasan, ini salah saudara ya. Paulus mengingatkan para petobatnya bahwa di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kita harus dengan sabar menanggung kesulitan dan sakit hati saudara sampai Yesus datang kembali. Yakobus menggunakan dua kata yang berbeda untuk kesabaran. Dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 dan 10 itu adalah kata bertahan. Nah, jadi kata bertahan dan sabar dalam Yakobus 5 ayat 11 secara harafiah berarti tetap di bawah dan dia juga berbicara tentang ketekunan di bawah tekanan besar. Kesabaran berarti tetap diam dan berdiri teguh ketika Anda ingin melarikan diri. Saudara, 3 ilustrasi yang Yakobus berikan kepada kita agar kita tetap bersabar. Jadi saudara, banyak cendekiawan Yunani berpendapat bahwa bersabar dalam bahasa Inggris long suffering mengacu kesabaran sehubungan dengan manusia, sabar dengan orang. Ya, sementara ketekunan mengacu pada kesabaran sehubungan dengan kondisi atau situasi. Nah, jadi kesabaran dan ketekunan itu adalah dua kata yang menggambarkan kesabaran dalam bahasa Indonesia. Nah, saudara, dalam hal ini saya akan memakai satu kata biar kita nggak bingung, yaitu bersabar untuk kedua hal tersebut. Tetapi pertanyaan yang harus kita jawab adalah bagaimana kita sebagai orang Kristen dapat mengalami kesabaran seperti ini ketika kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali? Untuk menjawab pertanyaan dan kebutuhan itu, Yakobus memberikan 3 ilustrasi yang dapat memotivasi kita, yang membesarkan hati kita tentang kesabaran. Pertama, kita harus belajar kesabaran dari petani. Pasal 5 ayat 7 sampai 9. Kesabaran para nabi perjanjian lama. Pasal 5 ayat 10 dan kesabaran Ayub. Pasal 5 ayat 11 sampai 12. Mari kita lihat firman-Nya. Yakobus 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya, kami menyebut mereka berbahagia
yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama saudara-saudara, jangan kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara, di sini topik kita adalah belajar untuk bersabar, dan kita juga belajar apa yang dihasilkan dari kesabaran kita. Di sini Yakobus memberikan 3 ilustrasi. Yang pertama adalah kesabaran dari petani. Saya bacakan lagi firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Inilah adalah yang pertama. Kita belajar dari kesabaran petani. Saudara, jika seorang manusia tidak sabar, maka dia sebaiknya tidak menjadi petani. Tidak ada tanaman yang muncul dalam semalam, kecuali mungkin tanaman ilalang. Dan tidak ada petani yang memiliki kendali atas cuaca. Terlalu banyak hujan dapat menyebabkan tanaman membusuk, dan terlalu banyak sinar matahari dapat membakarnya dan hangus. Embun beku awal dapat membunuh tanaman. Berapa lama petani harus menderita dengan cuaca? Dia juga harus bersabar dengan benih dan tanaman, karena tanaman membutuhkan waktu untuk tumbuh. Petani Yahudi akan membajak dan menabur apa yang bagi kami adalah bulan-bulan musim gugur. Hujan awal akan melunakkan tanah, hujan akhir akan datang pada awal musim semi, yaitu Februari dan Maret, dan membantu pematangan panen. Petani itu harus menunggu berminggu-minggu sampai benihnya menghasilkan buah. Saudara, mengapa petani rela bersabar begitu lama? Satu jawaban, karena buahnya berharga. Yakobus 5 ayat 7. Panen layak ditunggu. Pada waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tanah menghasilkan tanaman dengan sendirinya. Pertama bilahnya, lalu kepalanya, lalu butiran matang di kepalanya. Tetapi ketika panen memungkinkan, dia segera mempersiapkan sabit karena panen telah tiba. Yakobus menggambarkan orang Kristen sebagai petani rohani yang mencari tuaian rohani. Mencari karakter, saudara. Bersabarlah juga, teguhkanlah hatimu. Hati kita adalah tanahnya, dan benih adalah firman Allah. Ada musim untuk kehidupan spiritual seperti halnya ada musim untuk tanah. Terkadang hati kita menjadi dingin, sombong, dan Tuhan harus membajaknya sebelum dia dapat menanam benih. Yeremia 4 ayat 3. Dia mengirimkan sinar matahari dan hujan kebaikannya untuk menyirami dan memelihara benih yang ditanam. Tetapi kita harus bersabar menunggu panen. Maka inilah rahasia kesabaran ketika keadaan kita sulit, saudara. Jadi kita bersabar itu adalah rahasianya ini, saudara. Tuhan ingin menghasilkan tuaian dalam hidup kita, yaitu karakter, saudara. Dia ingin buah roh tumbuh, dan satu-satunya cara dia dapat melakukannya adalah melalui pencobaan dan kesulitan. Karena itu, saudara, jangan menjadi tidak sabar dengan Tuhan dan dengan diri kita sendiri. Kita harus menyerah kepada Tuhan dan membiarkan buah itu tumbuh. Kita adalah petani spiritual yang mencari panen. Anda juga dapat menikmati tuaian seperti ini hanya jika hati Anda teguh. Jadi saudara, apa tujuan kita melayani di gereja? Kita ke gereja itu melayani itu tujuannya apa, saudara? Di sini saya akan kasih tahu bahwa salah satu tujuan pelayanan rohani gereja lokal kita hari Minggu ke gereja melayani, itu untuk meneguhkan hati, saudara. Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika untuk meneguhkan orang-orang muda Kristen dalam iman mereka.
Dan Paulus juga berdoa bagi mereka agar mereka dapat diteguhkan. Pelayanan firman Tuhan dan doa adalah penting jika hati hendak diteguhkan. Hati yang tidak kokoh tidak akan bisa berbuah. Jadi saudara, kalau kita ke gereja itu kita ada gembala yang meneguhkan hati kita, itu biar kita itu bisa berbuah akhirnya. Karena kalau hati kita itu tidak diteguhkan, kita tidak akan pernah bisa berbuah. Dan buah itu berharga, buah itu mahal. Itulah yang dicari Allah Bapa di dalam kehidupan kita, yaitu kita berubah dalam bentuk karakter, saudara. Nah itu dia. Jadi rahasia kita melayani itu adalah itu, saudara. Ingatlah bahwa petani tidak bisa berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Dia terus bekerja saat dia melihat ke arah panen. Yakobus tidak menyuruh orang percaya menderita ini untuk mengenakan jubah putih, mendaki bukit, dan menunggu Yesus kembali. Tetap bekerja dan menunggu adalah nasihatnya. Berbahagialah hamba itu yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Saudara, petani itu tidak berkelahi dengan tetangganya. Orang yang melayani Tuhan itu tidak berkelahi terhadap sesamanya, saudara. Jangan berkelahi terhadap sesama umat Tuhan. Salah satu ciri umum petani adalah kesediaan mereka untuk saling membantu. Jadi kita juga sebagai umat Tuhan harus saling membantu, bukan untuk berkelahi. Tidak seorang pun di pertanian punya waktu atau tenaga untuk berselisih dengan tetangganya. Yakobus pasti memikirkan hal ini ketika dia menambahkan, jangan mengomel satu sama lain, saudara-saudara, atau kamu akan dihakimi. Ketidaksabaran dengan Tuhan seringkali menyebabkan ketidaksabaran dengan umat Tuhan. Dan ini adalah dosa yang kita harus hindari. Jika kita mulai menggunakan sabit bukan untuk memanen karakter rohani, tetapi menggunakan sabit satu sama lainnya, maka kita akan kehilangan panen, saudara. Nah itu, saudara. Itu adalah pertama, kesabaran dari petani. Jadi tujuan petani rela menunggu panennya adalah untuk buahnya. Buah itu berharga. Dan itulah kita sebagai petani spiritual juga untuk mencari buah roh. Kesabaran para nabi perjanjian lama. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ini Elia, saudara. Dia berbicara atas nama Tuhan, bilang ada kekeringan, tapi dia sendiri menderita atas kekeringan itu, tetapi Tuhan tetap menyediakan pemeliharaannya untuk Elia. Kita harus belajar dari Nabi Perjanjian Lama. Jemaat Yahudi akan memahami referensi sederhana yang dibuat Yakobus untuk Nabi Perjanjian Lama ini. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan Yesus juga menggunakan para nabi sebagai contoh kemenangan atas penganiayaan. Dorongan apakah yang kita dapat pelajari dari teladan mereka? Untuk satu hal, para nabi perjanjian lama berada dalam kehendak Tuhan. Namun mereka menderita. Mereka berkhotbah dalam nama Tuhan, namun mereka dianiaya. Setan memberitahu orang Kristen yang setia bahwa penderitaannya adalah akibat dari dosa atau ketidaksetiaan. Namun penderitaannya mungkin saja karena kesetiaan. Ya, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. 2 Timotius 3 ayat 12. Kita jangan pernah berpikir bahwa ketaatan secara otomatis menghasilkan kemudahan dan kesenangan. Tuhan Yesus kita taat dan itu menuntun ke salib, saudara. Para nabi menyemangati kita dengan mengingatkan kita bahwa Tuhan memperhatikan kita ketika kita mengalami penderitaan demi Dia. Ya, mata Tuhan menjelajah ke seluruh negeri untuk melihat penderitaan kita dan Dia sayang sama kita. Elia mengumumkan kepada Raja Ahab yang jahat bahwa akan ada kekeringan di negeri itu selama 3,5 tahun. Tetapi Elia sendiri harus menderita dalam kekeringan itu. Tetapi Tuhan peduli padanya dan Tuhan memberinya kemenangan atas para nabi-nabi Baal yang jahat. Dikatakan, kehendak Tuhan tidak akan pernah membawa Anda kemana kasih karunia Tuhan tidak dapat menjaga Anda. Banyak nabi harus menanggung pencobaan dan penderitaan yang hebat, tidak hanya di tangan orang-orang tidak beriman, tetapi juga di tangan orang-orang yang mengaku beriman. Yeremia ditangkap sebagai pengkhianat dan bahkan dibuang ke sumur yang ditinggalkan untuk mati. Tuhan memberi makan Yeremia dan melindunginya selama pengepungan Yerusalem yang mengerikan itu. Meskipun kadang-kadang tampaknya nabi itu akan dibunuh.
Baik Yeskiel maupun Daniel sama-sama mengalami kesulitan, tetapi Tuhan membebaskan mereka. Dan bahkan mereka yang tidak dibebaskan, yang mati demi iman, menerima upah khusus itu bagi mereka yang setia kepadanya. Mengapa mereka yang berbicara dalam nama Tuhan seringkali harus menanggung pencobaan yang sulit? Mengapa mereka harus bersabar? Ini agar hidup mereka dapat mendukung pesan mereka. Dampak dari kehidupan yang setia dan saleh banyak membawa kuasa. Kita perlu mengingatkan diri kita bahwa kesabaran kita di saat menderita adalah kesaksian bagi orang lain di sekitar kita. Jadi yang kedua, kita bersabar agar bisa bersaksi kepada orang lain dalam hidup kita. Tetapi bukankah banyak orang Kristen yang setia menderita dan mati tanpa pemberitahuan atau pengakuan? Ya, tetapi ketika Yesus datang kembali, pahlawan-pahlawan tak dikenal ini akan menerima upah mereka. Para nabi dibunuh dan dikuburkan, tetapi hari ini nama mereka akan dihormati. Ketika Tuhan kita datang kembali, Dia akan membawa upahnya bersamanya. Wahyu 22:12, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Teladan yang digunakan Yakobus dari para nabi perjanjian lama ini seharusnya mendorong kita untuk menghabiskan lebih banyak waktu di dalam Alkitab, mengenal para pahlawan iman ini. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis terdahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci, saudara. Jadi saudara, semakin kita mengenal Alkitab, semakin Tuhan dapat mendorong kita dalam pengalaman hidup yang sulit. Hal yang terpenting adalah seperti petani, kita tetap bekerja untuk menghasilkan karakter, dan seperti para nabi kita terus bersaksi, tidak soal seberapa berat keadaannya, saudara. Dan yang ketiga adalah kesabaran dari Ayub. Ayub itu saya rasa nggak ada yang lebih sabar lagi dari Ayub di dalam Alkitab, saudara. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakannya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Saudara, Yakobus 5:11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Saudara, tetapi Anda tidak dapat bertekun kecuali ada pencobaan dalam hidup Anda. Tidak ada kemenangan kecuali ada pertempuran. Tidak akan ada puncak tanpa lembah. Jika Anda menginginkan berkat, Anda harus siap memikul beban dan berperang. Saya pernah mendengar seorang pemuda Kristen berdoa, "Ya Tuhan, tolong ajarin saya kebenaran mendalam dari firman-Mu. Saya ingin diangkat ke surga untuk mendengar dan melihat hal-hal yang indah di sana." Saudara, itu adalah doa yang tulus. Tetapi pemuda itu tidak menyadari apa yang dia doakan. Maksudnya gini, saudara. Paulus telah pergi ke surga tingkat 3 dan mempelajari hal-hal yang terlalu ajaib untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dan akibatnya, saudara, dia mempelajari hal-hal yang terlalu ajaib, tetapi Tuhan harus memberikan Paulus duri dalam daging untuk membuatnya apa? Tetap rendah hati, saudara. Nah, jadi kalau kita memiliki sesuatu pengalaman yang luar biasa dari surga, saudara, tetap yang paling penting itu Tuhan tidak ingin kita menjadi sombong. Dia pasti memberikan sesuatu agar kita tetap rendah hati. Karena apa? Jika Anda sombong, maka semuanya akan hancur, saudara. Itu sebabnya Paulus diberikan duri dalam daging. Karena dia telah melihat surga ketiga dan segala sesuatu itu bisa membuat dia sombong, saudara. Nah, Tuhan harus menyeimbangkan hak istimewa dengan tanggung jawab. Berkat dengan beban, atau Anda dan saya akan menjadi anak-anak yang manja, saudara. Anak yang sombong, saudara. Kapan berkat datang? Di tengah pencobaan kita, mungkin kita mengalami berkat Tuhan, seperti yang dialami ketiga anak Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian yang menyala-nyala, Daniel 3. Tetapi Yakobus juga mengajarkan bahwa ada berkat yang datang setelah kita bertahan.
Teladannya adalah Ayub. Kitab Ayub adalah kitab yang panjang, dan bab-babnya dipenuhi dengan khotbah-khotbah yang menurut pemikiran Yohani tampak panjang dan membosankan. Dalam 3 bab pertama Anda melihat kesusahan Ayub. Dia kehilangan kekayaannya, kehilangan keluarganya, kecuali istrinya. Dan istrinya menyuruh dia untuk bunuh diri dan mati. Dan dia juga kesehatannya hilang, saudara. Dalam Ayub 4-31 kita membaca pembelaan Ayub saat dia berdebat dengan ketiga temannya dan menjawab tuduhan palsu mereka. Dan Ayub 38-42 dia menyajikan pembebasan Ayub. Pertama, Allah harus merendahkan Ayub dulu, dan kemudian dia menghormati Ayub dan memberinya 2 kali lipat lebih banyak dari yang dia miliki sebelumnya. Dengan mempelajari pengalaman Ayub, penting untuk diingat bahwa Ayub tidak mengetahui apa yang terjadi di balik layar antara Tuhan dan setan. Teman-teman Ayub menuduhnya sebagai orang yang berdosa dan munafik. Pasti ada dosa besar dalam hidup Anda. Tuduh teman-teman Ayub kepada Ayub. Atau Tuhan tidak pernah mengizinkan penderitaan ini. Ayub tidak setuju dengan mereka dan mempertahankan kepolosannya, tetapi bukan kesempurnaan. Selama seluruh percakapan ayat 4-31. Saudara, teman-teman Ayub salah. Tuhan tidak punya alasan untuk melawan Ayub. Dan pada akhirnya Tuhan menegur teman-temannya karena berbohong tentang Ayub. Saudara, sulit untuk menemukan contoh penderitaan yang lebih besar dari Ayub. Keadaan menentangnya, karena dia kehilangan kekayaan dan kesehatannya. Dia juga kehilangan anak-anak kesayangannya. Istrinya menentang dia, karena dia berkata, terkutuklah Allah dan matilah. Ayub 2 ayat 9. Teman-teman menentangnya karena mereka menuduhnya sebagai seorang yang munafik, yang pantas menerima penghakiman Allah. Dan sepertinya Tuhan menentangnya. Ketika Ayub berteriak meminta jawaban atas pertanyaannya, tidak ada jawaban dari surga. Hebatnya saudara, namun Ayub tetap bertahan. Setan meramalkan. Setan itu udah pikir, wah yuk taruhan yuk. Ayub pasti gagal. Ayub pasti nggak tahan. Setan meramalkan bahwa Ayub akan menjadi tidak sabar dengan Tuhan dan meninggalkan imannya. Tetapi itu tidak terjadi saudara. Memang benar Ayub mempertanyakan kehendak Tuhan, tetapi Ayub tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan. Dia katakan begini saudara, meskipun dia membunuhku, aku tetap akan berharap kepadanya. Wah, itu luar biasa sekali saudara. Nggak ada orang lain bisa ngomong gini lagi. Ayub 13 ayat 15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Ayub begitu yakin akan kesempurnaan Tuhan, sehingga dia tetap berdebat dengannya, meskipun dia tidak mengerti semua yang Tuhan lakukan. Itulah saudara yang namakan kesabaran saudara. Allah membuat perjanjian dengan Israel bahwa dia akan memberkati mereka jika mereka mematuhi hukum-hukumnya. Ini mengarah pada gagasan bahwa jika Anda kaya dan nyaman, Anda diberkati Tuhan. Tetapi jika Anda menderita atau miskin, Anda dikutuk oleh Tuhan. Sayangnya banyak orang memiliki ide keliru yang sama hari ini. Saudara, itu salah saudara. Ketika Yesus berkata bahwa orang kaya yang sulit masuk surga, murid-muridnya terkejut. Lalu siapa yang bisa diselamatkan? Mereka bertanya. Orang kaya itu sangat diberkati Tuhan, kata mereka. Jika mereka tidak bisa masuk surga, tidak ada yang bisa melakukannya lagi. Nah, itu sebenarnya mereka salah. Memiliki ide yang keliru saudara. Nah, kitab Ayub itu membantah gagasan ini. Karena Ayub adalah orang benar, namun dia menderita. Tuhan tidak menemukan kejahatan di dalam dirinya. Dan bahkan setan pun tidak dapat menemukannya. Teman-teman Ayub tidak dapat membuktikan tuduhan mereka. Ayub mengajarkan kepada kita bahwa Allah memiliki tujuan yang lebih tinggi dalam penderitaan daripada hukuman atas dosa. Saudara, sebenarnya pengalaman Ayub, kitab Ayub ini membuka jalan bagi Yesus. Di mana anak Allah yang sempurna yang menderita bukan karena dosa-dosanya sendiri, tetapi karena dosa dunia, saudara. Dalam kasus Ayub, apakah akhir tujuan dari Tuhan? Saudara, akhirnya Tuhan untuk mengungkapkan dirinya sebagai Allah yang penuh belas kasihan dan lemah lembut. Tentu saja ada hasil lain dari pengalaman Ayub, karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan orang kudusnya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan orang kudusnya. Ayub bertemu Tuhan dengan cara yang baru dan lebih dalam, dan setelah itu Ayub menerima berkat yang lebih besar
dari Tuhan, yaitu 2 kali lipat, saudara. Jadi saudara harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan penderitaan orang-orang yang setia kepadanya. Saudara, tetapi jika Tuhan penuh belas kasihan, seorang mungkin berdebat, mengapa dia tidak melindungi Ayub dari semua penderitaan itu sejak awal? Yang pasti, saudara, ada misteri pekerjaan Tuhan yang tidak pernah dipahami oleh pikiran kita yang terbatas. Tetapi ini yang perlu kita ketahui. Tuhan dimuliakan dan Ayub dimurnikan melalui pengalaman yang sulit ini. Jika tidak ada yang bersabar, Anda tidak akan pernah bisa belajar kesabaran. Apa arti cerita Ayub bagi orang percaya yang kepadanya Yakobus menulis dan artinya bagi kita saat ini? Ini berarti sebagian besar pencobaan hidup itu disebabkan langsung oleh perlawanan setan. Allah mengizinkan setan mencobai anak-anaknya, tetapi dia selalu membatasi jangkauan kekuatan musuh. Jadi kita nggak usah khawatir. Ketika Anda menemukan diri Anda dalam api, ingatlah bahwa Tuhan menjaga tangan yang murah hati di atas api itu. Tetapi ia mengetahui jalan yang harus kutempuh apabila ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub 23 ayat 10. Setan ingin kita menjadi tidak sabar dengan Tuhan karena orang Kristen yang tidak sabar adalah senjata ampuh di tangan iblis. Anda akan ingat pelajaran kita tentang Yakobus 1 bahwa ketidaksabaran Musa merampas perjalanannya ke tanah suci. Ketidaksabaran Abraham menyebabkan lahirnya Ismail, musuh seorang Yahudi. Dan ketidaksabaran Petrus hampir membuatnya menjadi seorang pembunuh. Ketika setan menyerang kita, mudah bagi kita untuk menjadi tidak sabar dan berlari mendahului Tuhan dan akibatnya kehilangan berkat Tuhan. Apa jawabannya? Kasih karuniaku cukup bagimu. 2 Korintus 12 ayat 7-9. Duri dalam daging Paulus adalah utusan setan. Paulus bisa saja melawannya, menyerah di bawahnya atau mencoba menyangkal bahwa duri itu ada. Tetapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya dia mempercayai Tuhan untuk anugerah yang telah dia butuhkan dan mengubah senjata setan menjadi alat untuk membangun kehidupan rohaninya sendiri. Yaitu adalah untuk tetap rendah hati, saudara. Nah, saudara, ketika Anda menemukan diri Anda dalam tungku, pergilah ke tata kasih karunia dan terima dari Tuhan semua kasih karunia yang Anda butuhkan untuk bertahan. Ingatkan diri Anda bahwa Tuhan memiliki tujuan yang mulia dalam semua penderitaan ini, dan bahwa Dia akan melaksanakan tujuannya pada waktunya dan untuk kemuliaannya. Anda bukan robot yang terjebak dalam radang takdir. Anda adalah anak Allah yang pengasih, mendapat hak istimewa untuk menjadi bagian dari rencana luar biasa. Ada perbedaan besar. Nasihat dalam Yakobus 5:12 tampaknya tidak pada tempatnya. Karena apa hubungannya mengucapkan sumpah dengan masalah penderitaan? Jika Anda pernah menderita, Anda tahu jawabannya. Sangat mudah untuk bersumpah, untuk mengatakan hal-hal yang tidak pernah Anda maksudkan, dan bahkan melakukan tawar-menawar dengan Tuhan ketika Anda mengalami kesulitan. Kembali ke Ayub sebagai contoh. Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang aku kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah dengan bodoh. Ayub memang mengutuk hari kelahirannya, Ayub 3 ayat 1. Tetapi dia tidak pernah mengutuk Allah atau mengucapkan sumpah yang bodoh. Dia juga tidak mencoba tawar-menawar dengan Tuhan. Tentunya Yakobus sedang mengingatkan kita tentang ajaran Tuhan kita dalam khotbah di bukit. Orang-orang Yahudi merasa hebat karena menggunakan berbagai macam sumpah untuk mendukung pernyataan mereka. Namun, mereka berhati-hati untuk tidak menggunakan nama Tuhan dalam sumpah mereka agar tidak menghujat Tuhan. Jadi mereka bersumpah demi surga, demi bumi, demi Yerusalem, bahkan demi kepala mereka sendiri. Tetapi Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar, dan janganlah engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal si jahat.
Tetapi Yesus mengajarkan bahwa tidak mungkin menghindari Allah dengan sumpah selain daripada Allah. Jadi kita tidak boleh sumpah demi apapun, saudara. Surga adalah tatanya, bumi adalah tumpuan kakinya, Yerusalem adalah kota Raja Agung. Adapun untuk bersumpah demi kepalamu, apa gunanya? Kamu tidak dapat membuat satu rambutmu menjadi hitam atau putih, atau membiarkan satu rambutmu di kepala. Ini adalah prinsip dasar bahwa karakter Kristen yang sejati membutuhkan sedikit kata-kata. Orang yang harus menggunakan banyak kata termasuk sumpah untuk meyakinkan kita memiliki sesuatu yang salah dengan karakternya. Jadi kalau kita banyak menggunakan sumpah itu berarti dalam penderitaan kita itu ada salah dengan karakter kita dan harus mendukung kelemahan ini untuk menggunakan kata-kata. Jika Anda seorang Kristen sejati dengan integritas, maka yang harus Anda katakan adalah ya atau tidak, dan orang akan mempercayai Anda. Yesus memperingatkan kita bahwa apapun yang lebih dari ini berasal dari si jahat. Saudara, salah satu tujuan penderitaan adalah pembangunan karakter. Tentu saja Ayub adalah orang yang lebih baik karena telah melewati tungku. Yakobus menjelaskan proses ini kepada kita di dalam Yakobus 1 ayat 2-12. Jika kata-kata merupakan ujian karakter, maka sumpah menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ketika Petrus menumpahkan sumpah itu di pelataran, ia sedang memberikan bukti bahwa karakternya masih perlu diubah. Sebagai penutup, saudara, saat Anda meninjau bagian ini, Anda melihat kepraktisannya. Yakobus ingin mendorong kita. Tujuan ini adalah agar kita bersabar di saat-saat menderita. Sebagai petani, kita menunggu panen rohani, yaitu buah roh yang akan memuliakan Tuhan. Seperti para nabi, kita menderita untuk mencari kesempatan untuk bersaksi bagi yang terhilang, untuk membagikan kebenaran Allah. Dan seperti Ayub, kita menunggu Tuhan untuk memenuhi tujuan kasih-Nya, mengetahui bahwa Dia tidak pernah menyebabkan anak-anaknya menderita sia-sia. Dan seperti Ayub, kita akan memiliki pandangan yang lebih jelas tentang Tuhan dan mengenal Dia dengan lebih baik karena pernah berada di dalam tungku penderitaan. Saudara, karena itu bersabarlah karena kedatangan Tuhan kita akan semakin dekat. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.